Ya, adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau pada hari Minggu ini kita bisa kembali beribadah walaupun kita masih tetap secara online. Ya, ibadah kita masih tetap online. Nah, adik-adik, mari Lese akan mengajak adik-adik sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Tadi sudah kita memuji Tuhan. Lese ajak adik-adik untuk bisa berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami akan kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau pimpin dan sertai kami, supaya kami bisa terbuka hati kami bisa mengerti akan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami juga berdoa untuk adik-anak kami, supaya Tuhan tetap menyertai dan melindungi dimanapun mereka berada maupun di rumah, supaya mereka tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu menepati janji. Adik-adik, apakah adik-adik pernah di dalam sehari-hari adik-adik berjanji? Contohnya, janji kepada siapa? Kepada orang tua. Mah, aku suatu saat mau menjadi yang terbaik di sekolah. Nah, adik-adik, tetapi ketika kita sudah berjanji kepada mama kita, nah, tentunya adik-adik akan berusaha mengejar dan menepati janji tersebut. Nah, adik-adik, kenapa kita harus menepati janji tersebut? Karena janji itu merupakan suatu, kalau bisa dikatakan satu hutang ya adik-adik, untuk bisa kita membayar dan menepati janji tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita berbicara soal menepati janji. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 40. Di situ adik-adik ada sebuah kisah yang terjadi di bangsa Israel pada waktu yang lalu, yaitu ada seorang hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin daripada bangsa Israel yang pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Amon. Nah, bukan sekedar terjadi perselisihan adik-adik. Ketika itu bangsa Amon ingin mengklaim tanah daripada bangsa Israel. Nah, pada saat itu mereka, bangsa Amon itu mengatakan ini adalah tanah daripada bangsa Amon. Sementara kalau adik-adik mengetahui bahwa tanah itu merupakan satu warisan, padahal itu adalah tanah daripada bangsa Israel. Nah, adik-adik, ketika itu ada seorang bapak yang di dalam firman Tuhan kita baca tadi itu di dalam Hakim-Hakim pasal 11 adalah seorang hakim yang bernama Bapak Yefta. Nah, Bapak Yefta ini ketika itu diangkat sebagai pemimpin oleh bangsa Israel untuk menghadapi bangsa Amon. Nah, adik-adik, ketika menghadapi raja yang cukup besar yaitu bangsa Bani Amon itu, maka Yefta itu berkata dan bernasar kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, tolonglah bangsa Israel ini supaya bisa menghadapi bangsa Amon. Mereka mau menyerang kepada bangsa Israel dengan segala kekuatannya, tetapi kalau Tuhan memberikan pertolongan, maka pasti akan menang. Yefta ini meyakini bahwa kalau pertolongan itu adalah dari Tuhan, adik-adik. Nah, tetapi Yefta saat itu bukan hanya memohon pertolongan kepada Allah, tetapi juga bernasar. Bernasar itu adalah berjanji kepada Allah. Janji kepada Allah itu di dalam Alkitab disebut nasar kepada Allah. Nah, apa nasarnya adik-adik? Kalau misalkan nanti dalam perang melawan bangsa Amon, bangsa Israel mengalami kemenangan, maka Yefta bernasar atau berjanji
siapapun yang keluar pertama kali dari rumahnya menyambut Yefta dari peperangan, maka itu akan diberikan sebagai korban bakaran. Nah, adik-adik, korban persembahan atau korban bakaran akan diberikan yang pertama kali keluar dari rumahnya Yefta. Adik-adik, setelah itu Yefta yakin bahwa pasti akan disertai Tuhan. Benar adik-adik, ketika bangsa Amon itu menyerang kepada bangsa Israel untuk memperebutkan tanah yang diklaim oleh bangsa Amon itu bahwa itu miliknya, sementara bangsa Israel mengatakan itu milik harta wilayah atau pusaka daripada bangsa Israel, maka saat berperang itu Yefta berhasil memenangkan pertarungan daripada perang dengan bangsa Amon tersebut. Nah, adik-adik, setelah kita melihat bahwa Yefta ini sudah berhasil menang melawan bangsa Bani Amon, apa yang terjadi sebenarnya adik-adik? Yefta kan sudah bernasar. Nah, di dalam nasar tersebut sebenarnya adalah menunjukkan bagaimana Yefta itu bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dia yakin kalau dengan kekuatannya sendiri tidak akan bisa mengalahkan bangsa Amon. Tetapi kalau dia bersandar dan bergantung pada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Nah, setelah itu adik-adik, setelah menang, Yefta pulang. Sampai di rumah, adik-adik tahu siapakah yang menyambut daripada Yefta ini, pemimpin daripada bangsa Israel, hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel ini. Maka ternyata yang keluar itu adalah putri satu-satunya adik-adik. Putri satu-satunya dari Yefta ini menyongsong bapaknya ya. Papa sudah pulang. Papa sudah menang. Papa berhasil mengalahkan bangsa Amon. Yefta langsung lemes, langsung kaget, langsung dia tidak bisa berkata-kata. Kenapa adik-adik? Karena putrinya ini adalah satu-satunya yang dia sangat cintai. Dia tidak memiliki anak lagi. Tetapi adik-adik, karena Yefta sudah bernasar kepada Tuhan, Yefta sudah berjanji akan memberikan yang pertama kali keluar daripada rumahnya itu untuk diberikan sebagai korban bakaran, korban persembahan kepada Allah. Nah, setelah itu adik-adik, Yefta berkata kepada putrinya bahwa kamu adalah korban bakaran, korban persembahan sesuai dengan nasar daripada bapak, dia bilang gitu. Nah, adik-adik, putrinya ini kaget juga. Ternyata papanya sudah bernasar seperti itu. Tetapi, adik-adik, kalau kita melihat, kenapa Yefta tidak berpikir panjang untuk bernasar, misalkan, kalau menang, aku berikan 1000 ekor domba untuk korban bakaran, misalkan seperti itu. Adik-adik, 1000 ekor korban bakaran itu adalah sesuatu yang besar ya, misalkan seperti itu. Atau memberikan, kalau aku menang, aku akan memberikan semua emas dan perak yang aku dapatkan daripada bangsa Amon, ku berikan persembahan kepada Tuhan, misalkan seperti itu. Tetapi Yefta pada saat itu hanya menyerahkan putrinya satu-satunya yang dia nasarkan, yang sebenarnya dia tidak berpikir kalau itu terjadi pada putrinya. Siapa tahu mungkin harusnya kambing yang keluar, atau mungkin pembantunya yang keluar, atau mungkin budaknya yang keluar ya adik-adik. Tetapi itu pun ternyata yang keluar adalah putrinya. Dan ternyata adik-adik, Yefta sudah bernasar, berjanji di hadapan Tuhan akan memberikan yang pertama kali keluar. Dan Yefta setelah berunding dengan anaknya yang satu-satunya, akhirnya mereka sepakat bahwa anaknya bersedia untuk menjadi korban persembahan nasar daripada bapaknya Yefta. Sementara itu juga bapak Yefta ini pun juga mengatakan kepada putrinya, dan putrinya akhirnya memberikan minta diberikan waktu untuk bisa melepaskan masa lajangnya atau masa kegadisannya sebelum dia diberikan korban persembahan bakaran kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
kalau kita melihat ada satu ketaatan daripada putri daripada Yefta satu-satunya. Dan juga ada kebesaran hati daripada Bapak Yefta untuk memberikan satu-satunya putrinya ini kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yefta ini menepati janjinya. Bahwa janji atau nasar kepada Tuhan harus ditepati. Tidak boleh untuk dilupakan, tidak boleh untuk dilanggar, tidak boleh untuk tidak ditepati, karena semuanya sudah diberikan. Nah, adik-adik, dari cerita kita pada hari ini, kita bisa belajar bagaimana kalau kita ingin sesuatu, tentunya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong, saya ada satu kesulitan, saya ada masalah, saya menghadapi satu masalah yang berat. Misalkan sakitkah, atau mungkin kita mengalami satu kondisi di mana kita tidak memiliki sama sekali keuangan ataupun kesehatan dan lain sebagainya, maka kita berdoa kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi di samping kita berdoa kepada Tuhan, adik-adik, kita juga bisa belajar daripada hari ini, bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Jadi misalkan adik-adik meminta sesuatu, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Bukan hanya yang adik-adik pikirkan, tetapi mungkin melebihi daripada yang adik-adik pikirkan, itu Tuhan berikan yang terbaik. Nah, kita juga tidak harus bernasar ya, seperti Bapak Yefta ketika terdesak dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti, ya Tuhan, kalau saya bernasar kepada Tuhan, Tuhan jawab ya doa saya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bernasar seperti itu adik-adik, terus berharap dan mendesak Tuhan supaya menjawab doa kita, maka itu berarti kita bukan menyerahkan kehendak kepada Tuhan, tetapi kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak diharapkan untuk mendesak kepada Tuhan, menuntut, ayo Tuhan, kabulkan doa saya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang baik di balik semuanya itu. Bahwa Tuhan memberikan mungkin tidak sama, tetapi itu pasti adalah yang terbaik untuk adik-adik. Jadi kita tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan juga kita belajar satu hal lagi, kalau kita bernasar atau berjanji pada Tuhan untuk sesuatu yang khusus, yang cukup berat, adik-adik harus menepati. Seperti Bapak Yefta pada hari ini. Baik adik-adik, dari cerita kita pada hari ini, kita bisa belajar dari kisah daripada nasar Bapak Yefta ini untuk menepati janjinya. Dan kita juga belajar menjadi anak Tuhan yang tetap setia pada Tuhan, berdoa terus kepada Tuhan, dan juga memohon kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan juga kita menepati janji apa yang kita janjikan kepada Tuhan, kita pasti tepati janjinya. Nah adik-adik, untuk menutup ayat hafalan ini, adik-adik nanti buka di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 4, seperti yang tertulis di bawah ini. Nah, nanti adik-adik hafalkan bagaimana Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 ini, adik-adik bisa menyerahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Baik adik-adik, Lesa akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Lesa akan doakan adik-adik semua. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa melalui pelajaran mengenai nasar daripada Bapak Yefta, kami boleh belajar bagaimana kami bisa menepati janji kepada Tuhan, dan bagaimana kami juga berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, supaya mereka tetap berserah pada Tuhan, tetap memohon kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati dan melindungi setiap anak-anak.
Berkati seluruh anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka semua dengan kasih daripada Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nah, saya harap adik-adik terus setia dan beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Baik adik-adik, sampai ketemu pada minggu depan. Shalom.